Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil program yang telah kami buat, yaitu Manajer Persediaan Dapur, Pattern, dan SQLite. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rahmaliandini, Mela Sofia Akila, Arlina Yanuari, dan Rafa Heru Putra Rashid. Untuk penjelasan pertama yaitu ada penjelasan fitur utama yang akan dijelaskan oleh Rafa. Untuk Rafa, dipersilakan. Baik, terima kasih Rama. Saya di sini akan sedikit menjelaskan program proyek kami yaitu yang berjudul Program Manajer Persediaan Dapur. Jadi program manajer persediaan dapur ini yaitu sebuah aplikasi berbasis TLI atau yang biasa disebut Command Line Interface yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengolah stok bahan dapur secara sederhana tapi juga efektif. Aplikasi ini yang kita buat menggunakan bahasa pemrograman Python dan menyimpan data menggunakan SQLite. Sehingga seluruh informasi tersimpan secara lokal di dalam file database. Secara umum, program ini dapat mencatat, menampilkan, memperbarui, hingga menghapus data bahan dapur yang disimpan dalam program. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur penting berupa notifikasi otomatis untuk bahan yang sudah kadaluarsa serta pengecekan bahan yang mendekati tanggal expired sehingga pengguna dapat lebih mudah mengontrol persediaan yang masih layak pakai. Yang selanjutnya dalam GitHub yang kami buat ini memiliki fitur utama yaitu ada notifikasi otomatis expired. Nah, notifikasi otomatis expired ini berguna saat program dijalankan. Jadi aplikasi otomatis menampilkan daftar bahan yang sudah kadaluarsa yang kita miliki. Yang kedua ada fitur tambah item. Tambah item ini berguna untuk menambahkan data bahan baru ke database. Seperti terdiri yang kita buat ini seperti yang pertama ada nama bahan, jumlah bahan, dan kapan tanggal kadaluarsa bahan tersebut. Yang kemudian ada fitur yang ketiga yaitu lihat semua persediaan. Jadi pada fitur lihat semua persediaan ini kita sebagai pengguna akan ditampilkan seluruh data bahan yang terdapat pada database aplikasi ini. Jadi ketika program dijalankan, sistem akan melakukan pengecekan awal terhadap seluruh data di database. Jika terdapat bahan yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, program langsung menampilkan notifikasi agar pengguna segera mengetahui bahan mana yang sudah tidak layak digunakan. Di dalam aplikasi ini, pengguna juga dapat menambahkan data bahan baru dengan mengisi nama bahan, jumlah stok, serta tanggal kadaluarsa yang sudah disebutkan pada fitur tambah item. Nah, kami di sini menggunakan format yaitu YYY untuk tahun, MM itu untuk bulan atau month dalam bahasa Inggris, dan DD itu untuk hari dalam bahasa Inggris berarti day. Data tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel persediaan di database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma. Baik, untuk selanjutnya ada sorting data. Pengguna dapat mengurutkan data berdasarkan nama, jumlah, dan tanggal kadaluarsa dengan pilihan ASC atau ascending dan dash atau descending. Selanjutnya ada fitur edit item. Ini untuk mengubah data item berdasarkan ID, yaitu nama baru, jumlah baru, dan tanggal kadaluarsa baru. Selanjutnya ada fitur hapus item, menghapus data item dari database berdasarkan ID tersebut. Program juga menyediakan fitur sorting yang memungkinkan pengguna mengurutkan data berdasarkan nama, jumlah, atau tanggal kadaluarsa dan dapat dipilih dalam urutan ascending maupun descending. Selain itu, terdapat fitur edit yang memungkinkan memperbarui data item berdasarkan ID, serta fitur hapus untuk menghilangkan data item tertentu. Selanjutnya ada cek item hampir kadaluarsa. Ini tuh untuk menampilkan item yang akan expired dalam rentang hari tertentu yang dimasukkan pengguna. Fitur penting lainnya yaitu cek bahan yang hampir kadaluarsa ini, di mana pengguna tinggal memasukkan beberapa hari ke depan yang ingin dicek. Program akan menampilkan daftar bahan yang tanggal kadaluarsanya sudah mendekati batas tersebut, sehingga pengguna dapat merencanakan penggunaan atau pengadaan bahan baru. Untuk penjelasan struktur database akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arlin.
Oke, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur database atau SQLite. Nah, pada program manajer persediaan dapur, data disimpan ke dalam sebuah database lokal menggunakan SQLite. Database ini bernama persediaan dapur DB. Dan di dalamnya terdapat satu tabel utama, yaitu tabel persediaan. Tabel ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan seluruh informasi mengenai bahan dapur yang dicatat oleh pengguna. Struktur tabel persediaan terdiri dari 4 kolom utama, masing-masing memiliki tipe data yang berbeda. Kolom ID menggunakan tipe data integer dan berperan sebagai primary key yang akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Kolom ini berfungsi untuk mengidentifikasi setiap item secara unik sehingga proses edit dan hapus data dapat dilakukan dengan tepat. Kolom nama menggunakan tipe data teks dan berisi nama bahan dapur yang dicatat. Misalnya, gula, telur, atau beras. Sementara itu, kolom jumlah bertipe integer dan menyimpan informasi mengenai total stok bahan tersebut dalam satuan angka. Terakhir, kolom tanggal kadaluarsa bertipe data teks dengan format tanggal YYY, MMDD. YYY untuk tahun, MM untuk bulan, dan DD untuk tanggal. Digunakan untuk mencatat kapan bahan tersebut akan kadaluarsa. Format ini dipilih agar mudah dilakukan perbandingan tanggal ketika program mengecek bahan yang sudah atau hampir kadaluarsa. Oke, selanjutnya penjelasan codingan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mela Sofia Akila. Baik, izin masuk. Untuk cara menjalankan programnya secara garis besar, pastikan terlebih dahulu Python udah terinstall di laptop. Terus yang kedua, simpan file programnya dalam format Python, lalu baru bisa dijalankan programnya melalui terminal. Oke, baik. Untuk yang pertama itu ada, untuk codingannya ini seperti yang terlampir di GitHub juga sudah kami cantumkan. Jadi untuk dari programnya sendiri, yang pertama ada untuk koneksi database yang ini. Jadi kode ini tuh untuk membuat koneksi ke database SQLite bernama persediaan dapur.db. Jika filenya belum ada, database akan otomatis dibuat. Selanjutnya membuat tabel, itu tuh yang ini. Nah, arti dari ID ini tuh untuk nomor unik otomatis, terus untuk nama itu sebagai nama bahan makanan, jumlah ini sebagai jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa ini sebagai tanggal kadaluarsa atau tanggal expired dengan format tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi notifikasi expired, yaitu yang ini. Nah, ini tuh fungsinya sebagai mengecek tanggal hari ini, mencari item yang tanggal kadaluarsanya lebih kecil dari hari ini, dan menampilkan item yang expired saat program baru dibuka. Ini sebagai perintah otomatis agar pengguna langsung mengetahui bahan yang sudah tak layak pakai itu yang mana. Selanjutnya, fungsi tambah, lihat, edit, dan hapus atau CRUD. Oke, yang pertama itu untuk fungsi tambah item itu ada di sebelah sini. Ini tuh jadi user memasukkan nama, jumlah, sama tanggal kadaluarsa. Nanti datanya tuh akan kesimpan di database dengan insert. Lalu akan ditampilkan pesan berhasil. Nah, yang kedua untuk lihat semua data. Nah yang ini. Nah, itu jadi akan ditampilkan semua isi tabel persediaan. Bisa diurutkan juga berdasarkan kolom tertentu. Selanjutnya fungsi sorting data, yaitu yang
ini. Jadi user bisa pilih sorting berdasarkan nama, tanggal kadaluarsa, jumlah dengan pilihan urutan ascending dari A sampai Z, terus dari yang terbaru ke yang lama, dan bisa juga urutan descending. Selanjutnya untuk mengedit item yang ini. Jadi fungsi ini tuh untuk menampilkan semua data untuk referensi. User tuh bakal memasukkan ID item yang ingin diubah. User juga bisa memasukkan data baru, lalu database melakukan update. Selanjutnya untuk fungsi hapus item ini fungsinya untuk menampilkan semua data. Lalu user memasukkan ID dan item akan dihapus dari database, atau bisa kita sebut delete. Selanjutnya untuk fungsi cek item yang hampir kadaluarsa. Jadi user itu memasukkan jumlah hari, misal 3 hari gitu. Nah, lalu program ini tuh akan menghitung tanggal batasnya. Misal kayak hari ini plus 3 hari gitu. Lalu mencari item yang tanggal expirednya itu kurang dari batas tersebut, yaitu yang 3 hari itu. Nah, ini tuh berguna untuk mengetahui bahan mana yang harus segera digunakan atau segera dihabiskan. Nah, selanjutnya untuk menu utamanya sendiri yang berisi tambah item, lihat persediaan, sorting, edit, hapus, cek item yang hampir expired, dan keluar. Nah, mungkin langsung saja ya kita coba running dari si programnya ini sendiri. Nah, misal kita pilih menu yang pertama, tambah item, karena belum ada item yang ditambahkan, jadi otomatis kalau misalnya mau lihat persediaan itu masih kosong. Oke, untuk nama bahannya apakah ada saran teman-teman? Apa yang mau ditambahkan? Persediaan. Boleh, gula. Jumlahnya mau berapa? Satu. Tanggal kadaluarsanya dengan format tahun, bulan, tanggal. Misalnya tahun 2025, bulan 12, tanggal berPT 1, misal. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau tambah item lagi, bisa pencet menu yang tambah item. Kalau misalnya mau lihat persediaannya ada apa aja tuh, kita bisa pencet yang menu nomor 2. Nah, lalu ini karena udah pernah dicoba sebelumnya, jadi masih ada bekas percobaannya. Jadi saya udah nginput wortel waktu itu sebanyak 3 buah dengan expired date tahun 2025 di bulan November dan tanggal 25. Nah, yang kedua ada gula dengan jumlah 1 dengan expired tanggal 31 Desember tahun 2025. Selanjutnya kita coba menu nomor 3, yaitu sorting data. Nah, ini bisa disorting persediaan itu berdasarkan nama, berdasarkan tanggal kadaluarsa, atau berdasarkan jumlah. Misal kita mau berdasarkan tanggal kadaluarsa. Nah, urutannya bisa ascending atau descending. Misal kita pilih secara ascending. Oke, di sini sudah dipilih jenis sortingnya berdasarkan ascending, lalu karena tadi kita milihnya berdasarkan tanggal kadaluarsa ya. Nah, daftar persediaan itu jadi berubah. Jadi yang expirednya jadi yang lebih baru dulu ke yang lebih lama tuh. Terus misal kita coba menu yang keempat, edit item. Nah, daftar persediaannya kan ada 2. Misal yang ingin diedit itu wortel. Nah, nama barunya misal, ada saran teman-teman? Ubi. Jumlahnya 5. Tanggal kadaluarsanya sekarang tanggal berapa? 12. Oke.
8. Sorry. Nah, item udah berhasil diperbarui. Jadi kita lihat lagi persediaannya sekarang ada ubi sama gula. Jadi yang wortelnya itu tadi diedit jadi ubi gitu. Nah, misal kita mau menghapus item di menu yang kelima. Nah, misal ID item yang ingin dihapus itu gula, jadi kita bisa pencet ID 2 untuk gula. Lalu kita lihat semua persediaan, ternyata sekarang sisa ubi aja. Lalu misal kita tambah item lagi, bahan, ada saran lagi teman-teman? Beras. Boleh, beras. Untuk jumlahnya? 1. Tanggal kadaluarsanya 2025 misal. Bulan 12, tanggal berapa ya? 12. Nah, habis itu kita cek item yang hampir kadaluarsa, yaitu menu ke-6. Nah, cek item yang akan kadaluarsa dalam berapa hari. Misal kita mau dalam 7 hari. Nah, item yang akan kadaluarsa dalam 7 hari itu ada ubi sama beras, di mana ubi ini expirednya tanggal 8 Agustus 2025 dan beras ini ubi ini expirednya tanggal 8 Desember tahun 2025 dan beras ini expirednya tanggal 12 Desember tahun 2025 gitu. Karena menunya semuanya sudah kita coba, jadi bisa digunakan yang lain lagi, atau jika ingin keluar bisa pencet menu yang ke-7 yaitu keluar. Nah, sekian untuk hasil dari runningannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan penjelasan tadi. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.